Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai video pembelajaran di mata kuliah hukum pajak. Dan kali ini kita sudah memasuki bagian atau part yang ke-13. Adapun tema kita kali ini adalah pembahasan mengenai wajib pajak, subjek pajak, dan objek pajak. Mungkin Anda akan bertanya, kenapa kita harus membahas ketiga hal ini lebih detail di dalam satu video? Ketiga hal ini harus saya bahas di dalam satu video karena memang banyak mahasiswa ataupun masyarakat secara umum yang tidak bisa membedakan antara subjek pajak dengan wajib pajak, ya, saat kapan seseorang dikatakan sebagai subjek pajak dan saat kapan seseorang dikatakan sebagai wajib pajak. Ataupun ada juga yang tidak bisa membedakan antara subjek pajak dengan objek pajak. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membedakannya terutama dengan karakteristik masing-masing sehingga kita bisa lebih memahaminya. Kita mulai dari yang pertama yaitu subjek pajak. Secara sederhana bahwa subjek pajak itu adalah orang pribadi dan badan yang menurut Undang-Undang Perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak. Dari pengertian ini kita harus fokus kepada dua hal. Yang pertama, bahwa subjek pajak itu terdiri dari dua, yaitu orang pribadi dan badan. Kalau orang pribadi yaitu individu, sedangkan badan itu adalah badan hukum yang menurut hukum perdata itu ada berbagai macam. Subjek pajak ini nanti berdasarkan kedudukannya akan dibagi menjadi dua, ada subjek pajak luar negeri dan ada subjek pajak dalam negeri. Nanti di pajak penghasilan kita akan pelajari itu lebih dalam. Lalu kemudian yang kedua, kita juga harus fokus kepada frasa dapat dikenakan. Kalau dikatakan dapat dikenakan berarti di situ ada makna potensi. Artinya di sini bahwa semua orang pribadi dan badan itu sesungguhnya berpotensi dikenakan pajak. Makanya kemudian dari frasa inilah akan muncul nanti perbedaan antara subjek pajak dengan wajib pajak. Nah, apa saja yang membedakan antara wajib pajak dengan subjek pajak? Untuk memahaminya kita lihat dulu pengertian daripada wajib pajak. Wajib pajak itu adalah subjek pajak yang sudah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan membayar pajak. Dari pengertian ini ada satu frasa yang perlu Anda pahami, yaitu sudah memenuhi syarat-syarat objektif. Inilah yang kemudian membedakan antara subjek pajak dengan wajib pajak. Semua subjek pajak itu belum tentu menjadi wajib pajak karena wajib pajak itu harus memenuhi syarat-syarat objektif. Pertanyaannya kemudian adalah apa itu syarat-syarat objektif? Nah, di dalam hukum pajak ada dua syarat utama untuk menjadi wajib pajak. Yang pertama adalah syarat subjektif dan yang kedua adalah syarat objektif. Sebelum kita memahami syarat objektif, kita pahami dulu syarat subjektif. Jadi syarat subjektif perpajakan itu baru terpenuhi kalau sudah ada orang pribadi atau badan. Nah, di luar itu tidak termasuk yang namanya syarat subjektif. Oke? Kemudian yang kedua yaitu syarat objektif. Kalau dikatakan syarat objektif di dalam perpajakan adalah bahwa orang pribadi yang tadi ataupun badan tadi itu sudah memiliki penghasilan dan penghasilannya itu di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Dengan demikian, kalau seseorang memiliki penghasilan itu belum tentu atau belum pasti menjadi wajib pajak. Tetapi penghasilannya itu harus ada di atas PTKP. Apa itu PTKP? Yaitu penghasilan tidak kena pajak kalau saat ini adalah 54 juta per tahun. Jadi kalau ada seseorang atau orang pribadi penghasilannya hanya 54 juta di dalam satu tahun, maka dia belum menjadi wajib pajak. Dia akan berubah menjadi wajib pajak kalau penghasilannya sudah di atas itu. Kenapa di dalam syarat objektif harus ada frasa penghasilan sudah di atas PTKP? Karena di awal kita sudah belajar bahwa salah satu syarat pemungutan pajak adanya asas daya pikul. Artinya negara baru bisa memajaki seseorang kalau seseorang itu dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
Artinya bahwa penghasilan yang 54 juta tadi itu dianggap oleh negara baru bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi bisa dipahami ya perbedaan antara subjek pajak dengan wajib pajak. Sekali lagi saya tegaskan bahwa subjek pajak itu belum tentu wajib pajak. Tetapi kalau wajib pajak itu sudah pasti subjek pajak. Yang membedakannya adalah bahwa subjek pajak itu bisa saja semua orang pribadi dan badan. Tetapi wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi syarat objektif. Kemudian kita masuk ke objek pajak. Yang dimaksud dengan objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak. Dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa apapun di dunia ini sesungguhnya bisa dikenakan pajak. Nah, menurut Roma Sumitra bahwa objek pajak ini bisa didapatkan dari 3 hal. Yang pertama dari keadaan. Jadi keadaan itu akan berpotensi memunculkan objek pajak. Misalnya kalau ada seseorang yang keadaannya itu memiliki mobil, memiliki tanah dan bangunan. Dari keadaan ini maka berpotensi memunculkan objek pajak baru yaitu pajak bumi dan bangunan. Kemudian pajak kendaraan bermotor kalau misalnya dia memiliki mobil ya. Kemudian yang kedua ada namanya perbuatan. Jadi perbuatan ini adalah tindakan kalau misalnya kita bekerja ya, perbuatan kita bekerja maka kita akan mendapatkan gaji, honor atau upah. Nanti di pajak penghasilan akan dibedakan antara gaji, honor dengan upah. Gaji ini, honor, upah ini akan menjadi penghasilan dan penghasilan akan menjadi objek pajak. Atau kemudian ketika kita melakukan jual beli ya, misalnya jual beli tanah, maka akan memunculkan yang namanya objek pajak baru yaitu biaya perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan segala macam. Oke? Kemudian yang ketiga ada namanya peristiwa tertentu. Jadi ada peristiwa tertentu yang berpotensi memunculkan objek pajak yang baru. Misalnya kalau saya mendapatkan hadiah dari sebuah lembaga, maka kemudian hadiah itu akan dipotong dengan pajak. Walaupun kemudian ketika kita nanti mempelajari secara khusus masing-masing jenis pajak ya, karena di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan dan segala macam. Akan ada pengecualian-pengecualian di dalam objek pajak ini. Misalnya, ternyata tidak semua bumi dan bangunan itu menjadi objek pajak. Bumi dan bangunan itu menjadi objek pajak kalau dia memiliki nilai sosial dan nilai ekonomi. Ya, misalnya kalau ada gereja ataupun masjid, apakah itu menjadi objek pajak? Ternyata tidak. Kenapa? Karena gereja ataupun masjid itu tidak memiliki yang namanya nilai ekonomi, dia hanya memiliki nilai sosial. Atau di sisi lain kalau kita mendapatkan penghasilan dari beasiswa atau dari dana pensiun, sesungguhnya kan kedua hal ini menambah kekayaan kita, menambah penghasilan kita. Tapi ternyata itu dikecualikan dari objek pajak. Makanya tidak ada dana pensiun maupun beasiswa yang dikenakan pajak. Oke teman-teman, itulah pemahaman kita mengenai subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.